bisa duduk di majlis ilmu di Masjid Nurul Watan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah istiqamah sampai nanti kita menemui Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita patut untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, berkumpul dengan Nabi Muhammad bersama orang-orang yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan pengkajian kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang dikarang oleh Imam Ad-Dardir. Bab pengkajian kita masih bab ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal Allah dari penjelasan Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah, dan akal kita menjadi saksi, atau akal kita yang menjadi hakim, penentu untuk memahami penjelasan syariat, mana yang patut untuk disifatkan kepada Allah atau tidak. Bukan akal sebagai sumber akidah, tapi dalil-dalil syariat dikaji oleh akal, sehingga akal bisa membedakan mana dalil yang relevan, mana yang tidak untuk disifatkan kepada Allah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah tak menjadikan akal sebagai sumber akidah, tapi akal alat untuk mengenali mana akidah yang benar, mana akidah yang batil. Pada pekan sebelumnya kita sudah sampai kepada bait yang ke-22, wadi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatan salbiyah. Sifat wujud disebut dengan sifat nafsiyah. Setelah sifat nafsiyah itu akan kita kaji 5 sifat salbiyah. 5 sifat salbiyah itu adalah sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5 sifat Allah. Kenapa 5 sifat ini disebut dengan salbiyah? Karena taslubu an adhanina i'tiqadan batilan fi haqqillahi ta'ala. Karena 5 sifat ini mencabut dari pikiran kita semua keyakinan yang batil tentang Allah, sehingga yang tersisa keyakinan yang benar saja. Famadlulu kullu wahidatin minha salaba amran la yaqulu bihi ta'ala. Setiap sifat itu substansinya mencabut dari kepala kita, dari pikiran kita, setiap sifat yang tidak patut dinisbahkan kepada Allah, maka disebut dengan sifat salbiyah. Mana yang salbiyah yang 5 itu? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5. Apakah hanya 5 ini? Sebenarnya tidak. Tetapi jumhur ulama membatasi dengan yang 5 karena inilah induk dari semua penjabaran yang tidak layak tentang sifat Allah. Maka kita kembali kepada pemikiran dasar Ahlus Sunnah, tak membatasi sifat yang wajib bagi Allah 20 saja, tapi semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, itulah sifat Allah. Namun yang bisa dijelaskan dengan dalil nakli sekaligus dalil akli hanya 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Saya ulang, Ahlus Sunnah tidak pernah membatasi sifat Allah yang wajib hanya 20. Tetapi sifat 20 ini sifat yang bisa dijelaskan dengan dalil nakli dan dalil akli. Adapun sifat yang lain sangat bisa menjadi sifat Allah, namun semuanya bila kita nalar akan berinduk dengan sifat 20 ini.
Begitu juga sifat yang 5 tadi, sifat salbiyah tadi, induk daripada semua sifat yang menafikan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyal qidamu bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi nilnal tuqa. Kata beliau, di antara sifat salbiyah itu al-qidam. Zat Allah itu bersifat qidam. Ketahuilah oleh engkau dengan pengetahuan yang sepatutnya, pahamilah dengan pemahaman yang benar menurut akidah Islam. Apa itu qidam? Adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Tidak ada permulaan wujud Allah. Tidak ada waktu pertama adanya Allah. Kenapa? Allah itu pencipta. Karena dia pencipta, dia tidak dicipta. Kalau dicipta, ada waktu kapan diciptakan. Dan bila dicipta, ada masa berakhir ciptaan ini. Maka semua makhluk ada awal munculnya, ada akhirnya. Tapi dia Allah tidak ada awal muncul, tak ada akhir. Kenapa? Dia bukan ciptaan, dia pencipta. Karena pencipta, tak ada awal, tak ada akhir. Karena pencipta, sumber segala sesuatu. Sehingga wujud alam semesta, segala isinya, segala makhluk yang ada yang kita kenal, ciptaan dia. Semua yang dia cipta ada awal, ada akhir. Tapi dia sebagai pencipta tak ada awal, tak ada akhirnya. Itu makna qidam. Tidak ada permulaan keberadaan atau wujud Allah. Tidak ada startnya, tak ada masa lahirnya, tak ada pertama munculnya. Kenapa? Karena dia bukan ciptaan, dia pencipta. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada disebabkan karena sebab yang lain. Dia tidak ada karena dilahirkan oleh siapapun. Dia tidak ada karena proses sesuatu berubah lalu terjadilah Allah. Tidak. Tapi dia ada tanpa penciptaan. Selain dia, diciptakan oleh dia. Apa dalilnya Allah bersifat qidam? Ayat Quran. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 4. Kata Quran, dia yang awal, dia yang akhir. Maknanya sebelum ada apapun dia sudah ada. Maknanya setelah segala sesuatu habis, punah, binasa, mati, hilang, dia masih ada. Karena dia al-akhir. Dia tak terhukum kapan ada, kapan tiada. Karena dia pencipta. Yang terhukum kapan ada, kapan tiada, ciptaan. Dalam hadis sahih Imam Bukhari, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairah. Allah sudah ada, segala sesuatu selain dia belum ada. Kenapa? Khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Yang namanya pencipta segala sesuatu, segala apapun selain dia ada setelah dia ciptakan. Maka ketika dia ada, yang lain belum ada. Dia ciptakan, baru ada. Ciptakan langit, baru ada langit. Diciptakan masjid, baru ada masjid. Dulu nggak ada Nurul Watan, dibuat Nurul Watan, baru ada Nurul Watan. Dulu nggak ada Provinsi Riau, 67 tahun lalu dibuat Provinsi Riau, keluar dari Sumatera Tengah, ada Riau. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada sebelum dia belum ada apapun, bersamaan dengan wujud dia belum ada apapun. Kenapa? Selain dia, dia yang ciptakan. Maka ada segala sesuatu setelah dia ciptakan.
Ada langit kalau dia ciptakan, ada aras kalau dia ciptakan, ada matahari kalau dia ciptakan, ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada tanaman, ada hewan kalau dia ciptakan. Kalau dia tak ciptakan, tak pernah ada segala sesuatu, karena dia pencipta segala sesuatu. Maka dalam Sahih Bukhari dikatakan Allah wujud, segala sesuatu selain dia tidak ada. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', arasy Allah itu berada di atas air. Wa kataba fi dzikri kullu syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam kitabnya segala sesuatu, di dalam ilmunya segala sesuatu yang akan terjadi. Wa khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit seluruhnya dan bumi dengan seluruh lapisannya. Jadi segala sesuatu, apapun selain Allah dia yang ciptakan. Makanya dia Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Sehingga ketika memuji, pujian itu patut untuk siapa? Li Rabbil Alamin, untuk Tuhan sekalian alam. Jadi dalil naklinya Quran, dalil naklinya hadis Sahih Bukhari, jelas tentang bukti Allah bersifat qidam. Lalu dalil aklinya bagaimana? Wujuduhu ta'ala ghaira masbuqin bi'adam, adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada, lalu ada. Kenapa? Li'annahu ghaira hadith, karena Allah bukan ciptaan. Allah tidak makhluk, Allah tidak ada belakangan, Allah tidak ada baru ada setelah sebelumnya tak ada. إذ لو كان قبل وجوده معدوما لاحتاج إلى موجد واحتاج موجده إلى موجد. Kalau Allah sebelumnya tak ada kemudian ada, berarti Allah perlu kepada yang membuat dia menjadi ada. Tadinya tak ada, kemudian menjadi ada. Supaya dia berubah dari tidak ada menjadi ada, butuh kepada yang menjadikan dia ada. Lalu yang menjadikan dia ada tadi butuh pula kepada yang menjadikan menjadi ada pula. Begitu seterusnya. Sehingga terjadilah mata rantai yang berkesinambungan tak ada ujungnya. Orang berakal tak terima. Mata rantai, sepanjang-panjang mata rantai mesti ada ujungnya. Sama juga dengan mana dahulu telur dengan ayam. Dahulu telur dengan ayam kalau tak ada ujungnya, orang berakal tak akan terima. A berasal dari B, B berasal dari A berasal dari B, tak ada ujungnya, orang berakal tak terima. Begitu juga A berasal dari B, B berasal dari C, C dari D, D dari E dari F, orang berakal tak akan terima. Maka mesti segala sesuatu ada penciptanya. Siapa pencipta segala sesuatu? Allah. Maka wujud apapun berakhir dengan penciptaan Allah. Kalau Allah pun ada penciptanya, berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan pencipta. Pencipta dialah yang pencipta. Kalau pencipta dia butuh lagi pada pencipta yang lain, maka pencipta yang lain itu adalah yang pencipta sebenarnya. Itulah Tuhan. Maka tak mungkin Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tak ada kemudian ada. Karena kalau sebelumnya tak ada kemudian ada, dia ada yang menjadikan dia menjadi ada. Berarti dia bukan Tuhan. Maka Allah mustahil bersifat hadis, adanya belakangan. Pasti dia qidam. Wa hakadha ila ma nihayata lah, wa hadha mustahil, fa thabata lillahi ta'ala al-qidam wa diddul qidam al-huduth. Tak mungkin sebuah mata rantai tak ada ujungnya, pasti ada ujungnya. Allah sebab wujud segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah ada, diciptakan oleh Allah. Dia tak diciptakan oleh siapapun, tak diciptakan oleh apapun, tapi dia pencipta segala sesuatu. Dia sebab adanya segala sesuatu. Maka Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah, kalau Allah tak ciptakan langit, langit tak pernah ada.
Kalau Allah tak ciptakan aras, aras tak pernah ada. Kalau Allah tak pernah ciptakan bumi, bumi tak pernah ada. Maka Allah pasti tak di atas langit, pasti tak di atas aras. Kenapa? Langit dan aras ciptaan Allah. Wujud keduanya adalah wujud yang tidak pasti. Kalau tak diciptakan Allah, tak pernah ada langit. Kalau tak diciptakan Allah, tak pernah ada aras. Kok bisa Allah pasti di atas langit, pasti di atas aras? Yang benar adalah Allah pasti tak di atas langit, pasti tak di atas aras. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat salbiyah yang kedua adalah al-baqa. Apa makna al-baqa? Adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Tak ada ujung bagi keberadaan Allah. Tak ada akhir, tak ada matinya. Annahu ta'ala la akhir li wujudihi wa la yatra'u alaihi al-fana. Tak ada ujung, tak ada akhir, tak ada binasa, tak ada mati, tak ada ajal. Beda dengan makhluk. Semua makhluk ada awal, ada akhir. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena dia pencipta. Yang namanya pencipta tak terhukum dengan kapan ada, kapan tak ada. Kapan pertama diproduksi, kapan expire, itu tidak ada. Yang ada seperti itulah ciptaan. Allah bukan ciptaan, Dia pencipta. Dia Tuhan yang maha sempurna. Karena Dia sempurna, Dia tak dicipta, dan Dia tak menjadi tidak ada pada masa tertentu. Beda dengan yang lain, tidak sempurna. Tuhan kita Allah yang maha sempurna, maka Dia tak diciptakan, tak diadakan, tak disebabkan oleh yang lain. Oleh karena itu Dia juga bersifat kekal, baqa. Tak ada expire Dia, tak ada akhir Dia, tak ada mati Dia. Kalaulah kita nalar-nalar dengan pemikiran yang mudah, jika Allah itu Tuhannya kadang ada kadang tidak, atau hanya ada pada masa tertentu, ketika masa tidak ada Tuhan, siapa yang menjadi Tuhan manusia? Siapa yang menjadi Tuhan sekalian alam ini? Siapa yang mengasih rezeki sekalian alam ini? Siapa yang menjaga, siapa yang mengawasi, siapa yang menghidup dan mematikan sekalian selain Allah ini? Maka mustahil Allah itu bersifat sementara, atau kadang ada kadang tak ada. Tapi yang pasti adalah Dia selalu ada. Qidam, baqa, pasangan. Apa dalil Qur'annya Allah bersifat qidam? Al-Quran. Bersifat baqa, Quran. Apa kata Quran tentang baqa? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di atas bumi ini fan, faniyatun, akan binasa, akan mati, akan rusak, akan punah, akan berakhir. Tak ada lagi kesinambungannya. Beda dengan Dia Allah, tak terhukum dengan itu semua. Dalil akalnya apa? Kullu syai'in thabata lahul qidam fala budda an yathbuta lahul baqa. Segala sesuatu yang bersifat qidam pasti sekalian bersifat baqa. Kenapa? Walau jaza alaihi al-adam lakana wujuduhu jaiza fayakunu haditha. Kalau seandainya Allah itu sebelumnya tak ada kemudian ada, maka wujud Allah tak bersifat wajib atau pasti, tapi bersifat jaiz, bisa ada bisa tak ada. Saya ulang, kalau Allah sebelumnya tak ada kemudian Dia ada, wujud Dia ini, adanya Dia ini bersifat jaiz, bisa ada bisa tak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Dia pasti ada. Sehingga satu-satunya yang disebut dengan wajibul wujud, wujud yang pasti ada adalah Allah saja. Adapun selain Allah bersifat jaizul wujud atau mungkinul wujud, bisa ada bisa tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala Dia bukan hadis, bukan ciptaan, bukan ada belakangan. Oleh karena itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala Dia sebelumnya tak ada kemudian nanti akhirnya juga tak ada. Tak, Dia wajib ada, pasti ada dan selalu ada. Tidak ada batas untuk wujud Dia.
Beda dengan kita 60 tahun mati, 65 tahun mati, 30 tahun mati, 40 tahun mati. Ini abang-abang dengar pengajian ini sampai umur berapa kira-kira ada ini nih? Kira-kira umur berapa mati bang? Yang di belakang kira-kira sampai kapan mati bang? Semua kita mati. Tak ada yang tak mati-mati. Yang tak mati-mati itu cuma orang main game online ditembak tak mati-mati. Turun. Tak mati-mati. Kenapa? Dia adalah ciptaan yang dicipta untuk menghibur anak kecil. Maka orang kalau sibuk main game masih kecil. Walau kana hadithan lama thabata lahu al-qidam fa thabata lillahi ta'ala al-baqa wa subhanahu awwalun bil ibtida'. Allah Subhanahu wa taala kalaulah dia hadis, kalaulah dia sebelumnya tak ada kemudian ada, maka Allah Subhanahu wa taala tak bersifat qidam. Oleh karena itu dia Allah Subhanahu wa taala dia bersifat kekal. Kenapa? Dia bukan ciptaan sehingga dia ada setelah diciptakan dan nanti tak ada lagi karena habis masa penciptaan untuk dia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala dia ada bila tidak, tanpa ada permulaan. Wa akhiru bila fana, dan selalu ada tanpa ada fana, binasa, habis, mati atau berakhir. Wa diddul baqa al fana, lawan daripada sifat al baqa adalah fana. Fana itu habis, mati, hilang. Wa huwa muhadun alaihi ta'ala, sifat fana itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah ittafaqal uqala'u ala anna kullama thabata qidamuhu istahalla 'adamuhu. Sepakat orang berakal, setiap segala sesuatu yang bersifat qidam mustahil dia tidak ada. Maka tak ada masanya dia adam, sehingga dia sejak wujud sampai akhir nanti tetap ada. Tak ada ujungnya. Kalau kita ni banyak ujung kita. Ujung dunia mati, ujung di alam barzakh nanti ba'ath. Ujung daripada ba'ath adalah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Selalu begitu. Kalau Allah tak ada ujungnya. Wa qiyamuhu bi nafsihi, sifat salbiyah berikutnya adalah qiyamu bi nafsihi. Apa makna qiyamu bi nafsihi? Al-qiyamu bin nafsi wa huwa adamul iftiqari ila mahalli dhatin yaqumu bihi wa adamul iftiqari ila mujidin wa dhiddihi wa dhidduhu al-ihtiyaj lil ghair. Al-qiyam bin nafsi artinya tegak dengan diri sendiri, maknanya Allah Subhanahu wa taala untuk wujud tidak butuh kepada apapun, kepada tempat, kepada waktu untuk zatnya bisa berada. Tak, dia tak butuh dengan itu semua. Sehingga dia tak butuh kepada Tuhan yang mengadakan dia, atau pencipta yang menyebabkan dia ada, atau penyebab yang menyebabkan dia ada. Tak, Allah Subhanahu wa taala dia tak diciptakan, dia tak diadakan, tapi dia yang mencipta, dia yang mengadakan, dia yang menjadikan segala sesuatu. Maka dia tak butuh kepada apapun, Bapak Ibu Saudara rahmati Allah. Tapi selain dia semuanya butuh kepada dia. Minimal untuk wujud semua kita butuh kepada Allah. Tak ada orang yang bisa ada dengan sebab dirinya sendiri. Tak ada orang yang bisa ada, eksis di dunia ini karena sebab dirinya, dan dijaga, dikuasai, diberi rezeki, dihidup dan dimatikan oleh dirinya sendiri. Semuanya adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan daripada sifat qiyamu bi nafsi ini adalah al-ihtiyaj lil ghair, butuh kepada yang lain. Apa dalil nakli bahawa Allah bersifat qiyamu bi nafsi? Ayat Quran Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah katakan qayyum. Allah mengatakan bahawa dia ada, eksis, wujud. Itu tak butuh kepada yang lain.
tidak memerlukan kepada apapun dan siapapun. Justru selain dia perlu kepada dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara dalil akli, subhanahu law lam yakun mawsufan muwassafan bihadhihi as-sifah lakana muhtajan li ghairin lakana muhtajan li ghairihi wal ihtiyaju naqsun wa huwa muhadun alaihi ta'ala fa thabata lahu al-qiyam bin nafsi. Allah kalau tak bersifat qiyamuhu bi nafsi, berarti dia butuh kepada selain dirinya. Butuh tanda kekurangan. Yang kurang tak sempurna. Sementara Tuhan itu pasti sempurna. Kalau ada kekurangan berarti tak sempurna. Apa tandanya kurang? Butuh pada yang lain. Untuk ada, butuh kepada yang mengadakan. Untuk berada, butuh pada tempat, butuh pada ruang. Allah Subhanahu wa ta'ala tak butuh pada itu semua. Karena butuh itu tandanya kurang. Tandanya kurang berarti tak sempurna, tak bisa jadi Tuhan. Maka Allah pasti bersifat qiyamuhu bi nafsihi, tegak sendiri. Dia tak berhajat kepada selain dirinya, selain dirinya yang berhajat kepada dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ثبت أن الله تعالى لا يحتاج إلى محل ووجد أن يكون تعالى ذاتا لا صفات. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tak butuh kepada apapun, maka pasti Allah itu zat bukan sifat. Karena sifat pasti nempel dengan zat. Zat baru berada di satu tempat. Allah bukan sifat. Allah kalau dalam kajian akidah bukan jauhar, bukan arat, bukan jisim. Tak usah kita kaji jauh-jauh. Inti sederhananya dia bukan sifat. Karena setiap sifat melekat kepada sebuah tempat bergantung. Apa sifat warna itu? Kuning atau warnanya oranye. Kalau tak ada lampu tak keluar oranye itu. Apa warna dinding ini? Putih. Tak ada dinding, tak nempel cat, tak muncul warna putih. Saya ini tinggi atau rendah? Kalau saya sudah ada, baru saya dihukumi tinggi atau rendah. Kapan disebut rendah? Bila ada pembanding, ada tegak satu orang samping saya, dia tinggi daripada saya, baru saya rendah. Kalau tak ada pembanding, tak bisa disebut rendah, tak bisa disebut dengan tinggi. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat bukan sifat. Kalau sifat, dia ada setelah wujudnya zat. Dia bukan sifat, tapi dia zat. Maka zat tidak menempel kepada apapun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia zat yang tegak dengan sendirinya, tak butuh kepada selain zat. Maka Allah qiyamuhu bi nafsihi. Ustaz, apakah boleh kita menyebut Allah dengan sifat qiyamu bi nafsihi dengan menggunakan kata bi nafsihi bukan bi dzatihi? Boleh. Apa dalilnya? Quran menggunakan kalimat untuk dirinya, untuk Allah. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menggunakan kalimat nafsu untuk dirinya. Qiyamuhu bi nafsihi digunakan seperti menggunakan Quran tentang penyebutan zat Allah. Jadi qiyamuhu bi nafsihi itu ada legalnya. Dari mana? Ayat Quran. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti kita yakin Allah bersifat baqa, kekal, ada selamanya. Dia tak pernah mati, tak pernah ada akhir, tak pernah ada ujungnya. Man i'taqada anna Allah ta'ala yahullu fi syai'in fa huwa kafirun ijma'an. Siapa saja yang meyakini Allah melebur kepada sesuatu, dia kafir menurut ijma' ulama. Wa mithlu al-hulul al-ittihad
Begitu juga ketika Allah menyatu kepada sesuatu, maka dia kafir dengan keyakinan itu. Li'annahu yasifu maulahu ta'ala bil ihtiyaj li hadzal mahal wa huwa mustahil. Karena dia mensifati Allah butuh kepada tempat dia berada, dan itu mustahil. Maka hati-hati meyakini Allah Subhanahu wa taala butuh kepada sesuatu atau redaksi yang mengindikasikan Allah perlu kepada sesuatu. Contoh keyakinan yang mengatakan Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arasy. Hati-hati keyakinan itu bisa menyebabkan kafir. Maka jangan salah-salah dalam mensifati Allah dan belajar tentang sifat Allah. Dalam ujung bait dikatakan nilnal tuqa, engkau akan mendapatkan ketakwaan. Apa maknanya? Orang kalau kenal sifat Allah qidam dan baqa, dia akan takut kepada Allah, dia akan bertakwa kepada Allah. Makna bertakwa al-ittiqa ay ittikhadul wiqayah, ada pelindung, ada yang melindung dirinya dari berbuat yang salah, ada yang melindung dirinya berbuat dari yang melenceng. Maka kata Imam Ali, secara istilah para ulama dulu, takwa itulah imtithalul ma'murati fi'lan wal manhiyati tarkan. Takwa itu mengerjakan yang disuruh, meninggalkan dilarang. Disuruh jual beli yang halal, buat. Ditinggalkan yang tak halal. Disuruh menikah dengan cara yang syariat, menikah dengan akad, maka tinggalkan selain itu. Tak berzina, tak pacaran, tak melakukan segala perbuatan yang ujung-ujungnya sama dengan zina. Maka dalam hidup ini buat yang Allah mau, tinggalkan yang Allah tak mau. Itu orang bertakwa yang semacam itu. Sayyidina Ali menjelaskan tentang takwa itu, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah, takut melanggar. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan apa yang disuruh oleh Quran. War ridha bil qalil, dan ridha puas dengan pembagian kehidupan yang jumlahnya sedikit. Dikasih Allah rezeki seberapa saja, puas, bersyukur, merasa cukup. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan selalu siap untuk pulang kepada Allah ketika kematian sudah tiba. Takut kepada Allah, beramal dengan Quran, tulus, puas menerima apapun pemberian Allah. Yang keempat, siap-siap untuk pulang kepada Allah. Inilah orang bertakwa. Sehingga kalau ditanya perbuatan kita, sudahkah mengandung 4 unsur ini? Kalau sudah, takwa. Kalau belum, berarti masih belum takwa. Bait ke-24, mukhalifun lil ghairi wahdaniyatun fi dzati aw sifatihi al-'aliyyah. Allah Subhanahu wa taala setelah bersifat qidam dijelaskan lebih gamblang, dia berbeda dengan selain dia. Dan dia bersifat wahdaniyah, esa. Esanya fi dzat, pada zat, sehingga zatnya tak tergabung dari beberapa organ, bukan gabungan dari beberapa partikel. Au sifatih, dia Allah Subhanahu sifatnya ada sifat yang hanya dia memiliki, tak sama dengan yang lain, atau yang lain sama dengan sifat dia. Al-aliyah, dan sifat-sifat dia yang maha mulia, maha tinggi. Apa dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadith? Tadi qidam baqa. Sifat berikutnya mukhalafatuhu lil hawadith. Apa dalil naklinya? Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tak ada apapun segala sesuatu ini yang serupa dengan dia.
Dia maha mendengar, dia maha melihat. Allah menafikan apapun, tak ada yang sama dengan dia, tak ada yang serupa dengan dia, tak ada yang seperti dia. Maka ketika kalian mensifati Allah dengan sifat sama' dan basar, yakinilah sama' dan basar itu tak sama dengan sifat kalian. Kalian mendengar dengan bantuan telinga dan bantuan udara, bantuan medium. Kalian melihat dengan mata dan bantuan cahaya, dan ada jarak yang mungkin untuk dilihat oleh mata. Dia Allah Subhanahu wa taala bersifat sama', bersifat basar, tapi tak sama dengan sama' dan basar kalian, mendengar dan melihat kalian. Dia maha sempurna. Qala Tajuddin Subki, kata Imam Tajuddin Subki, seorang ulama mujtahid di abad ke-7, fa inna Allah mawjudun qabla al-khalqi, sesungguhnya Allah sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Laisa lahu qablun wala ba'dun, Allah Subhanahu wa taala tak ada bagi dia sifat sebelum dan sesudah. Dia sebelum adanya alam ada, dan setelah ada alam tak ada begitu. Karena dia pencipta yang selalu eksis sejak wujud dia sampai kapanpun tetap seperti saat wujud, tak berubah-ubah. Tadinya tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada lagi. Tak ada, tak mengalami itu. Wala fawqa wala taht, dia tak di atas tak di bawah. Kenapa? Setiap yang di atas yang di bawah pasti ada pembanding. Kita ni sekarang sebut di atas. Kenapa? Kalau orang yang di bawah menyebut di mana ustaz pengajian, di atas lantai 2, karena orang lantai 1 yang menilai. Tapi kalau orang sedang berada di atas plafon, di atas loteng, dia mengatakan di mana ustaz pengajian, di bawah. Arah atas arah bawah itu bersifat nisbi, tak pasti. Kalau ada bawah baru ada atas baru ada bawah. Tak bisa tegak sendiri. Allah sebelum ada apapun dia sudah ada. Sehingga dia tak di atas sesuatu, tak di bawah sesuatu. Disebut di atas karena ada sesuatu yang lain untuk membanding. Disebut di bawah karena ada sesuatu lain yang membanding. Allah dia wahdaniyah, esa, ada tanpa ada apapun dan sebelum ada apapun. Maka dia tak di atas tak di bawah. Ustaz, kalau tak di atas tak di bawah berarti tak ada. Karena setiap sesuatu yang ada itu kalau tak di atas pasti di bawah. Kalau tak di depannya di belakang, kalau tak di kirinya di kanan. Perlu dipahami dengan baik, itu sifat benda, sifat makhluk, sifat materi. Allah bukan makhluk, bukan benda, bukan materi. Allah pencipta segala sesuatu. Kalau yang dicipta memang sifatnya begitu. Tak ada, ada. Ada, tak ada. Kiri, kanan. Kanan, kiri. Depan, belakang. Belakang, depan. Atas, bawah. Bawah, atas. Dalam, luar. Luar, dalam. Itu sifat ciptaan. Sifat makhluk. Sifat benda. Sifat materi. Dia bukan makhluk, bukan benda, bukan materi. Maka tak ada sifat di atas, di bawah, kiri, kanan. Depan, belakang. Di luar, di dalam. Tak ada. Sama dengan kalau orang tanya, ini mimbar cerdas apa mimbar bodoh? Kalau ada yang jawab bodoh, ada yang jawab pintar, yang bertanya bodoh, yang menjawab lebih bodoh lagi. Kenapa? Tak ada sifat mimbar ini pintar dan bodoh. Tapi kalau orang, ustaz itu pintar atau bodoh, bisa disebut. Kalau tidak pintar, bodoh. Kalau tidak bodoh, pintar. Kalau disebut ustaz itu tinggi atau pendek, bisa diukur tinggi atau pendek. Tinggal ukur dengan meteran. Kenapa? Sifat makhluk. Maka bertanya itu sesuai dengan yang patut ditanyakan kepada benda yang ditanyakan. Kalau tanya ke orang, laki-laki atau perempuan, bisa ditanyakan ke orang. Allah bukan orang. Pintar atau bodoh? Allah bukan yang disifati dengan pintar dan bodoh. Di dalam atau luar bumi? Allah bukan yang disifati dengan dalam dan di luar. Kalau kita ini tidak luar bumi, dalam bumi. Allah tak sama dengan makhluk. Quran menyebutkan laisa kamitslihi syai'un lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran yang menjelaskan dia tak sama dengan makhluk. Dia tak sebanding dengan makhluk, dia tak setara dengan makhluk. Tak ada satupun yang semisal dengan dia.
maka dia tak di atas, tak di bawah, tak depan, tak di belakang, tak di kiri, tak di kanan, tak dalam, tak di luar. Kalau ada orang katakan kalau tak begitu Ustaz berarti Allah tak ada, nalar dia bermasalah. Kenapa? Dia mengukur Allah dengan benda, mengukur Allah dengan makhluk, mengukur Allah dengan materi, mengukur Allah dengan nalar dia. Allah tidak terhukum oleh nalar dia. Lanjut. Lalu kata Imam Tajuddin As-Subki, wala yamin wala shimal, dia tak di kanan tak di kiri karena semuanya nisbi, wala amam wala khalf, dia tak depan tak di belakang. Kalau kata Imam At-Tahawi, munazzahun anil jihatis sit, dia suci dari 6 arah, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Dia tak disifati dengan 6 sifat ni. Kenapa? 6 sifat ni semuanya nisbi. Wala kull wala ba', Allah itu bukan satu kesatuan, bukan bagian dari sesuatu yang banyak. Tak. Satu kesatuan itu sifat benda, bagian dari kesatuan yang banyak sifat benda. Saya ini satu dari semua manusia, betul, karena saya bersifat sama sifat manusia yang lain. Anjing satu dari semua binatang, betul, karena anjing mempunyai sifat kebinatangan. Allah dia bukan bagian, ini anggota Tuhan, bukan, ini kesatuan Tuhan, bukan. Dia tak disifati dengan kul dan ba'. Wala yuqal matakan, sehingga tak ditanya kepada Allah kapan dia ada. Wala ainakan, di mana dia ada. Wala makan, tak ditanyakan tempat dia berada. Kawwanal akwan wa dabbaraz zaman, dia Allah yang menciptakan segala tempat, dia Allah yang mengatur segala waktu, sehingga dia tak terhukum dengan waktu, tapi waktu terhukum dengan pekerjaan dia, dengan aturan dia. Tempat terhukum dengan penciptaan dia. Dia ciptakan tempat ada, tak dia ciptakan tempat tak ada. La yataqayyadu bizzaman, dia tak terikat dengan waktu. Wala yutakhassas bidzihn, dia tidak berada di satu tempat dengan hukum nalar manusia. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'n, dia tak disibukkan oleh sesuatu karena pekerjaan sesuatu yang lain. Tak. Dia Allah wahdaniyah, qiyamuhu bi nafsihi. Wala yalhaquhu waham, dia tak dihukumi oleh asumsi manusia. Wala yaktanifuhu aqlun, dia tak terjangkau hakiki dia oleh akal manusia. Wala yutakhassas bidzihn, wala yatamathalu fi an-nafsi, wala yamtathilu fi an-nafsi, wala yutasawwaru fil wahm. Dia Allah Subhanahu wa taala tak tergambar dalam diri setiap kita, tak terbayang dalam semua asumsi dan visualisasi kita. Wala yatakayyafu fil aqli, sehingga tak terbayang bentuk dia dengan hukum akal kita. Wala talhaquhul awham wal afkar, dia tidak dihukumi, tak diukur oleh semua asumsi dan gambaran kita tentang pencipta. Dia maha sempurna. Allah katakan, Fatirus samawati wal ardh, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Hadha akhirul aqidah wa laysa fiha ma yunkiruhu sunni. Inilah akidah ahli sunnah. Dia tak sama dengan apapun, dia tak seperti apapun, dia tak terhukumi dengan hukum apapun daripada makhluk. Dan inilah akidah ahli sunnah. Tak ada ahli sunnah yang mengingkarinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un, dalil naqli. Berapa menit lagi Ustaz?
Dah masuk waktu terakhir. Dalil akli bahwa Allah bersifat wahda mukhalafatul hawadis adalah annahu law lam yakun mukhalifan lil hawadis lakana mumathilan laha. Allah kalau tak beda dengan makhluk berarti sama dengan makhluk. Walau kana mumathilan lakana hadithan mithlaha. Kalau Allah sama dengan makhluk berarti dia wujudnya sama seperti wujud makhluk. Tadinya tak ada kemudian ada, berarti dia tak sempurna. Walau kana hadithan lama thabata qidamuh. Kalau dia hadis diciptakan baru ada, berarti dia bukan bersifat qidam. Sementara semua ahli ilmu dan orang berakal memastikan Allah pasti bersifat qidam. Walakin thabata qidamu ta'ala fastahala huduthuh. Semua sepakat Allah bersifat qidam, maka mustahil dia hadis ada setelah tak ada. Fastahala ma adda ilaihi wa huwa mumathalatuhu lil hawadith fathabata lillahi ta'ala naqiduhu wa huwa kaunuhu ta'ala mukhalifan lil hawadith. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia mustahil segala sesuatu menyebabkan dia terhukum tidak ada kemudian ada atau bersifat hadis, maka Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan semua makhluk. Wal makhluqu naqisun wal khaliqu kamil. Makhluk semuanya bersifat kekurangan dan Allah bersifat sempurna. Falazima ayyakuna hunaka tabayun wa taghayur bainal khaliq wal makhluk. Maka pasti beda antara khaliq dengan makhluk. Apa bedanya? Allah tak sama dengan makhluk. Karena makhluk kurang, makhluk lemah, makhluk tak berdaya, dia sempurna. Kalau sama dengan makhluk, dia lemah, dia kurang, dia tak berdaya. Atau makhluk yang sempurna, dan itu mustahil. Maka pasti dia sempurna, tak butuh kepada makhluk, tak sama dengan makhluk. Karena kalau sama dengan makhluk dia punya kelemahan seperti makhluk. Wallahu a'lam. Kita sambung 2 pekan akan datang kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.